Oke, kita mulai ke soal selanjutnya. Karena soal selanjutnya itu adalah jawaban singkat dari bacaan di atas, maka kakak lebih cenderung untuk membaca teks atau bacaan ini dahulu untuk lebih memahami soalnya. Oke, kita mulai baca soalnya, baca bacaannya. Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri dengan bangga dan arogan menyebut dirinya garda depan demokrasi. Orang nyaris bebas berbuat apa saja termasuk berbuat tak demokrasi asal prosesnya memenuhi syarat demokrasi. Pernah terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang sebagian besar penduduknya pengusaha di bidang perkayuan. Seorang anak bertanya pada bapaknya, "Papa sudah tidak sayang lagi pada pohon dan tanaman ya?" Cetusan rasa ingin tahu yang terbina lewat membaca buku ini tiba-tiba menjadi pertanyaan eksistensial dan dilema moral bagi sang ayah. Risau karena terganggu kesadaran moralnya, sang ayah menyelidik buku apa gerangan yang dibaca anak-anaknya. Ditemukannya buku bacaan anak SD berjudul Lorax karangan Dr. Seuss yang berkisah mengenai perjuangan Lorax menyuarakan pembelaan pada pohon trufu karena pohon tidak memiliki lidah. Tanpa kenal lelah, Lorax berjuang melawan keluarga Onceler yang menebangi habis-habisan pohon trufu untuk dijadikan baju hinets, hingga hutan menjadi gersang. Suatu kisah moralitas lingkungan yang tentu saja melecehkan profesi orang-orang Layton. Melalui proses demokratis dengan suara terbanyak, mereka menyetujui agar buku Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi menunjang, non-demokrasi pun berhasil. Dewan sekolah setempat berjanji memasukkan buku Dr. Seuss yang sudah 18 tahun membawa pesan lingkungan itu ke dalam lemari dan dikunci rapat. Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada kerugian lebih besar terbaca dalam peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa orang sering tak mampu menghadapi tantangan dan pertanyaan atas nilai-nilai perilaku mereka. Yang terjadi di Indonesia pun kurang lebih sama. Anak-anak kita datang membawa pertanyaan dan kita menghadapi konflik. Bangga karena mereka kritis tetapi risau karena pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita membela diri dengan menunjuk bahwa demokrasi lebih afdal karena musyawarah dan mufakat? Tetapi kalau kita bicara fakta, kita harus mengakui kita masih memarkir hasrat demokrasi kita. Anak membaca mengenai bahaya rokok. Dia menuntut mengapa ayah merokok. Ketika melihat tayangan TV, jangan berang kalau mereka menyeletuk apakah bapak juga terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Memang begitulah seperti kita dulu, belajar memahami hidup. Yang pasti impuls pertama kita seperti juga orang tua dimanapun persis reaksi Onceler terhadap Lorax. Tutup mulutmu. Dorongan yang ada di dalam adalah menutup sumber kritik, bukan menjawab pertanyaan, apalagi transparan. Kita sebagai orang tua sering membungkam pertanyaan dengan diskusi moral yang abstrak untuk melindungi diri sendiri, terutama kalau persoalannya menabrak hal-hal yang sangat dekat dengan hidup kita, padahal sebenarnya kita terhenyak dan sering tak mampu memberi jawaban. Oke, nomor 11. Permasalahan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam permasalahan mengenai lintas budaya, pelestarian lingkungan ada sih, cuma tidak menjadi concern utama. Dekantasi moral, praktik demokrasi, pendidikan anak. Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah mengenai moral. 12. Layton adalah kota pertanian, pelabuhan, perdagangan, perindustrian, pemerintahan. Layton itu tadi kayu, industrinya kayu, berarti perindustrian. Yang nomor 13. Anak yang kritis sering merisaukan orang tua sebab mengajukan banyak pertanyaan. Jangan keliru antara pernyataan dan pertanyaan. Nomor 14. Secara demokratis, penduduk Layton melarang peredaran buku Dr. Seuss karena mereka terancam kelestarian penghidupan. Karena ada di penduduk Layton itu pekerjaan utamanya adalah dari kayu, jadi penghidupannya. Yang nomor 15. Penduduk Layton merasa terhina sebab mereka menyadari dianggap sebagai penyebab penindasan, pencemaran, penandusan.
Nomor 16. Reaksi orang tua Indonesia terhadap pertanyaan anak menurut penulis cenderung konfrontatif, subjektif, impulsif, proaktif, enggak, defensif, mempertahankan. 17. Menurut penulis, proses demokrasi di kalangan keluarga Indonesia dalam faktanya menurut saya belum jalan, karena tadi ada kata-kata memarkir hasrat demokrasi. Tadi mana ya? Memarkir hasrat demokrasi. Ini ada kata-kata ini, memarkir hasrat demokrasi kita. Nah, itu yang menandakan bahwa demokrasi di Indonesia belum jalan. Nomor 18. Proses demokrasi untuk mendukung kegiatan non-demokratis yang diceritakan tersebut dilakukan dengan menghimpun, ada kata-kata melalui proses menghimpun suara terbanyak, berarti dia menghimpun suara. 19. Loraks karangan Dr. Seuss, inti topik permasalahannya adalah memperjuangkan hak dan keadilan, proses demokrasi, hak asasi Loraks. Dia membahas tentang pohon trufu, kehidupan trufu. 20. Pertanyaan anak kepada ayahnya menjadi pertanyaan eksistensial sebab pertanyaannya masalah keberadaan, kebenaran, kenyataan, keabsahan. Menurut saya tentang kebenaran yang B. Oke, sekian.